Jika Anda mendengar kata Armageddon, apa yang langsung terbayang? Perang nuklir, ledakan dahsyat di Timur Tengah, tank, rudal, dan pasukan dari berbagai negara yang berkumpul di Israel? Selama puluhan tahun, film, novel, bahkan sebagian khotbah telah membentuk gambaran bahwa Armageddon adalah perang militer terbesar dalam sejarah manusia. Apa latar belakang sejarah Armageddon? Mengapa Armageddon tidak dapat dipahami secara harafiah sebagai perang militer biasa? Mari kita gali bersama. Armageddon hanya disebut satu kali. Wahyu 16 ayat 16 berkata, "Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon." Perhatikan baik-baik. Ayat ini tidak menjelaskan secara rinci apa itu Harmageddon. Karena Yohanes mengharapkan pembacanya memahami simbol-simbol perjanjian lama yang menjadi latar belakang kitab Wahyu. Kitab Wahyu dipenuhi dengan bahasa simbolik. Ada naga, binatang, perempuan, meterai, sangkakala, cawan. Semuanya memakai gambaran perjanjian lama untuk menjelaskan realitas rohani yang lebih besar. Karena itu, sebelum mencari berita utama surat kabar, kita harus terlebih dahulu kembali kepada Alkitab. Mari kita lihat apa arti Harmageddon. Kata Harmageddon berasal dari dua kata Ibrani. Har berarti gunung, Megiddo adalah nama sebuah kota penting di Israel kuno. Disinilah muncul persoalan menarik. Secara geografis, Megiddo bukanlah gunung. Megiddo berada di sebuah lembah yang luas. Jadi mengapa Wahyu menyebut Gunung Megiddo? Inilah petunjuk bahwa Yohanes sedang menggunakan bahasa simbolik. Megiddo memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Di wilayah ini terjadi beberapa peperangan besar Israel. Misalnya, kemenangan Deborah dan Barak atas Sisera dalam Hakim-Hakim 4 dan 5. Lalu di dekat wilayah ini juga ada Raja Yosia yang mengalami kekalahan yang tragis. Dengan memakai nama Megiddo, Yohanes sedang membangkitkan ingatan akan tempat di mana konflik besar antara umat Allah dan musuh-musuhnya pernah terjadi. Namun, ia mengangkatnya menjadi gambaran tentang konflik yang paling terakhir di dalam sejarah dunia. Mengapa Armageddon tidak dapat dipahami secara literal? Banyak alasan mengapa pembacaan literal menghadapi kesulitan. Yang pertama, tidak ada gunung bernama Megiddo. Kalau lokasi yang disebut bahkan tidak sesuai dengan geografi Israel, maka kita harus bertanya, apakah Yohanes memang bermaksud menunjuk lokasi fisik? Yang kedua, seluruh konteks Wahyu 16 penuh dengan simbol. Katak keluar dari mulut naga, binatang, nabi palsu, roh-roh jahat. Jadi tidak ada alasan tiba-tiba mengubah satu simbol menjadi lokasi militer yang harafiah. Alasan yang ketiga, konflik dalam Wahyu bukan sekedar perebutan wilayah. Konflik utamanya adalah soal penyembahan. Siapa yang layak disembah? Pencipta atau kuasa pemberontakan? Setia kepada firman Allah atau mengikuti tipu daya dunia? Dengan demikian, Armageddon adalah puncak konflik rohani yang telah berlangsung sejak Lucifer memberontak pertama kali di sorga. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja kekuatan yang terlibat? Kitab Wahyu menggambarkan ada dua kubu besar. Di satu sisi adalah Kristus, anak domba, bersama umatnya yang tetap setia kepada Allah. Di sisi yang lain terdapat apa yang sering disebut sebagai Tritunggal palsu, yaitu ada sang naga, binatang, dan juga nabi palsu. Naga melambangkan iblis sebagai dalang utama pemberontakan. Sang binatang melambangkan kuasa yang menentang Allah dan menganiaya umatnya, sementara nabi palsu melambangkan kuasa religius yang menyesatkan melalui mujizat-mujizat palsu dan propaganda rohani. Perhatikan
bahwa ketiga kekuatan ini bekerja sama. Mereka bukan sekedar menggunakan kekuatan militer, mereka menggunakan penyesatan, tekanan, propaganda, pemaksaan, dan juga penyembahan palsu. Jadi, Armageddon pada dasarnya adalah peperangan mengenai kesetiaan kepada Allah. Mengapa banyak orang salah memahami Armageddon? Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan membaca kitab Wahyu hanya melalui berita politik dunia. Setiap kali terjadi konflik di Timur Tengah, banyak orang langsung berkata, "Oh, ini Armageddon." Padahal, peperangan ini sudah terjadi berkali-kali di wilayah itu selama ribuan tahun. Namun, Armageddon dalam kitab Wahyu berbicara mengenai sesuatu yang jauh lebih besar daripada konflik geopolitik. Ini adalah krisis terakhir mengenai siapa yang akan menerima otoritas tertinggi dalam hidup manusia. Dengan kata lain, Armageddon bukan terutama tentang lokasi. Armageddon adalah tentang loyalitas atau kesetiaan. Jika demikian, apa peran kita dalam menghadapi Armageddon? Pertanyaan yang terpenting bukan kapan Armageddon dimulai, melainkan bagaimana saya harus hidup sekarang ini. Efesus pasal 6 mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Karena itu persiapan kita juga bukan dengan menimbun senjata, melainkan mengenakan perlengkapan senjata Allah, kebenaran yang hidup, Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, firman Allah, dan juga doa. Itulah perlengkapan yang dipersiapkan Allah bagi umatnya. Persiapan menghadapi Armageddon dimulai jauh sebelum krisis terakhir tiba. Setiap hari, ketika kita memilih taat kepada firman, kita sedang mempersiapkan diri. Setiap hari, ketika kita menolak kompromi dengan dosa, kita sedang mempersiapkan diri. Setiap hari, ketika kita mempercayai Kristus lebih daripada tekanan dunia, kita sedang mempersiapkan diri. Armageddon bukan pertama-tama dimenangkan di medan perang. Armageddon dimenangkan di hati yang telah memilih setia kepada Kristus. Saudaraku, Kristus sudah menjamin kemenangan. Kabar baiknya adalah hasil peperangan ini sudah dinyatakan. Kitab Wahyu tidak berakhir dengan kemenangan naga, tidak berakhir dengan kemenangan sang binatang, tidak berakhir dengan kekacauan. Kitab Wahyu berakhir dengan kemenangan anak domba. Mengapa? Karena kemenangan terbesar sebenarnya sudah terjadi di kayu salib. Saudara-saudaraku, setiap kali kita harus memilih antara kebenaran dan kompromi, antara kesetiaan kepada firman dan tekanan dunia, antara menyembah Sang Pencipta atau menjadikan hal-hal lain sebagai pusat hidup kita. Itulah medan peperangan yang sesungguhnya. Armageddon adalah tentang siapa yang tetap setia kepada anak domba. Sebab raja yang sama yang telah mati bagi kita adalah raja yang akan datang kembali. Dan ketika dia datang, peperangan besar itu akan berakhir untuk selama-lamanya. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Sebab itu, ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.